listrik statis. Nah, sebelum kita mulai untuk mempelajari listrik statis, Bimo mau menjelaskan. Nah, perhatikan di sekitar kalian. Ada banyak benda-benda di sekitar kita. Ya, benda-benda tersebut tersusun atas partikel-partikel terkecil yang dinamakan dengan atom. Nah, atom itu sendiri tersusun atas 3 komponen. Ya. Yang pertama adalah proton atau yang dikenal dengan muatan positif. Yang kedua, neutron, yaitu bagian yang tidak bermuatan. Yang ketiga, elektron, yaitu bagian yang memiliki muatan negatif. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita itu merupakan benda dengan muatan netral. Muatan netral itu seperti apa? Yaitu benda yang memiliki jumlah proton dan juga jumlah elektron sama. Ya. Misalnya seperti ini. Ini contoh benda yang bermuatan netral. Nah, kalian perhatikan jumlah protonnya atau yang bermuatan positif, Bu Ima gambarkan dengan warna biru dengan tanda plus. Jumlahnya ada 1, 2, 3. 3, ya, benar sekali. Dan bagian yang berwarna kuning dengan tanda minus ini merupakan elektron. Ya, Bu Ima gambarkan sebagai elektron. Jumlahnya ada 1, 2, 3. Artinya jumlah proton 3, muatan positif 3, dan muatan negatif atau elektron 3. Benda ini merupakan benda yang bermuatan netral. Nah, apakah benda yang memiliki muatan netral ini bisa bermuatan lain? Bagaimana? Tentu saja bisa. Bagaimana caranya benda berubah dari netral menjadi bermuatan? Yaitu dengan cara digosok. Yaitu satu benda digosokkan dengan benda yang lain. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kalian memiliki penggaris plastik. Nah, penggaris plastik itu ketika digosok-gosokkan dengan rambut yang kering, setelah selesai digosok dengan rambut yang kering, lalu kalian dekatkan dengan serpihan kertas-kertas kecil, penggaris plastik mampu menarik serpihan-serpihan kertas. Kenapa bisa terjadi? Nah, itu merupakan gejala listrik statis. Listrik statis yaitu listrik yang bersifat sementara karena terjadinya perpindahan elektron bebas. Nah, pertanyaan kelima tadi, kenapa penggaris plastik bisa menarik kertas-kertas kecil? Jawabannya, pada saat penggaris plastik digosokkan dengan rambut kering, ya, penggaris plastik menjadi bermuatan negatif. Ya. Dari mana muatan negatif itu? Nah, muatan negatif itu karena penggaris plastik mendapatkan elektron dari rambut yang kering. Nah, karena mendapatkan muatan elektron, akhirnya mampu menarik kertas-kertas kecil. Nah, contohnya ini penggaris plastik ya. Penggaris plastik digosokkan dengan rambut kering. Ya. Penggaris plastik menjadi bermuatan negatif. Ingat, ya, yang bisa berpindah itu hanya elektron. Ya. Elektronnya pindah. Jadi seperti ini, penggaris plastiknya jadi bermuatan negatif. Kalian hitung, elektronnya jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Sementara protonnya jumlahnya 3. 5 dan 3 artinya benda ini menjadi bermuatan negatif. Nah, kalau benda yang digosokkan bermuatan negatif, bagaimana dengan benda yang lain? Benda yang lain menjadi bermuatan positif karena elektronnya berpindah.
ketika benda bermuatan negatif, benda tersebut mendapatkan tambahan elektron. Paham? Oke. Hubungan antara dua buah muatan yang saling berinteraksi itu akan menimbulkan gaya tarik dan juga gaya tolak. Nah, gaya tarik menarik terjadi ketika dua buah muatan yang memiliki muatan yang berbeda. Contohnya, ya, ini proton muatan positif dan juga ini elektron muatan negatif. Ketika dua benda ini didekatkan akan terjadi gaya tarik menarik. Ya, kata kuncinya gaya tarik menarik terjadi ketika dua buah benda yang bermuatan berbeda saling didekatkan. Nah, tetapi ketika dua buah benda dengan muatan yang sejenis, contohnya ini, positif dengan positif didekatkan, dia akan tolak-menolak atau saling menjauh. Positif dengan positif didekatkan, dia akan saling menjauh. Sama, ketika muatan negatif, ya, muatan negatif didekatkan, dia akan saling menjauh. Seperti itu. Nah, besarnya gaya tarik ataupun gaya tolak itu sebanding dengan besar muatan dan juga seberbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda atau kedua muatan tersebut. Nah, ini dikenal dengan nama hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Perancis yaitu Augustin Coulomb yang meneliti bagaimana interaksi antara dua muatan sejenis ataupun muatan yang berbeda. Tadi bagaimana bunyinya? Jika dua besarnya gaya tarik ataupun gaya tolak sebanding dengan besar muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda tersebut. Nah, kalau dituliskan gaya tarik atau gaya tolak sebanding dengan besar muatan Q1 dan Q2 dibanding dengan kuadrat jarak benda tersebut. F ini diartikan gaya Coulomb ya, dengan satuan Newton. K di sini artinya konstanta ya, dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per coulomb kuadrat. Q1 muatan listrik pertama atau muatan listrik 1 satuannya coulomb. Yang kedua Q2 muatan listrik kedua satuan coulomb. Nah, yang terakhir R yaitu jarak antara dua muatan satuannya meter. Jadi yang harus kalian perhatikan ya, rumus dari hukum Coulomb ada F sama dengan K kali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat, atau bisa juga untuk mempermudah F sama dengan K-Q rho ya. F sama dengan K-Q rho. Yang harus kalian ketahui juga, besarnya gaya tarik atau gaya tolak atau yang dikenal dengan gaya Coulomb ini tidak tergantung muatannya. Jadi ketika kalian menghitung, kalian bisa mengabaikan jenis muatannya seperti itu. Nah, untuk mempermudah
Q2 8 mikrokolom. Jika jarak dua muatan tersebut 60 cm, hitunglah besar gaya kolom dengan konstanta atau K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Kalau kalian mendapatkan soal seperti ini, langkah yang harus kalian lakukan yaitu pertama tuliskan diketahui. Diketahui apa? Muatan Q1. Satuannya apa? 4 mikrokolom. Nah, kalian perhatikan di sini. Q1 besar muatan kolom, sementara di sini 4 mikrokolom. Artinya harus diubah menjadi satuan baku kolom. 4 mikrokolom diubah menjadi kolom itu dibagi dengan 1000. 4 dibagi 1000, penawanya ada 6. Untuk membantu mempermudah, pembagian ini bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Nah, kalau ingat pelajaran matematika, caranya bagaimana? Kita tuliskan angka 4-nya dikali 10. Bilangan berpangkatnya berapa? Hitung jumlah 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, nolnya ada 6. Tulis di atas ini. Selanjutnya, perhatikan, karena ini dibagi, berarti nilainya dia pangkatnya negatif. Tulis di sini. 4 mikrokolom, ketika diubah menjadi kolom, menjadi 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, Q2 8 mikrokolom. Sama caranya, 8 dibagi 1000. Hasilnya 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Sudah. Muatan Q1, muatan Q2. Jika jarak dua muatan disimbolkan dengan N. Di sini N. Nilainya 60 cm. Apakah sudah betul satuannya? Satuannya harus meter. Berarti cm menuju ke meter dibagi 100. 60 dibagi 100. Dicoret. Biar semuanya bilangan berpangkat, ini juga kita jadikan bilangan berpangkat. 6 bagi 10, tulis 6-nya. Kali 10, nolnya berapa? 1. Posisinya dibagi, jadi pangkatnya negatif. Sudah. Selanjutnya apa yang diketahui? Konstanta. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Sudah diketahui, selanjutnya ditanya. Apa yang ditanyakan? Yaitu besar gaya kolom. Nah, gaya kolom disimbolkan dengan huruf F. Berarti ditanya F sama dengan berapa? Setelah diketahui, ditanya, maka selanjutnya yaitu jawab. Mencari F
kali 4, 36. 36 kali 8, 8 kali 6, 8, 4, 2, 8, 288 kali 10 pangkat. Pangkat bilangan berpangkatnya ini yang nanti kita operasikan. Kalau dikalikan berarti bilangan berpangkatnya kita jumlahkan. 9 ditambah min 6 ditambah min 6. Nah, 9 ya punya hutang 6. Berarti tinggal 3. 3 punya hutang lagi 6. Berarti nilainya min 3. Makanya di sini jadi min 3. Dibagi 6 kali 10 pangkat min 1 kuadrat, artinya 6 kali 10 pangkat min 1 dikalikan 6 kali 10 pangkat min 1. 6 kali 6 ya 36. Nah, 10 pangkat min 1-nya dikali 10 pangkat min 1. Berarti pangkatnya dijumlahkan. Min 1 ditambah min 1 yaitu min 2. Nah, sampai di sini kita operasikan kembali. 288 dengan 36 kita coret. Nah, 288 dibagi 36 nilainya 8. Ini 8 ini 1. 8 kali bilangan berpangkatnya ganti kita operasikan. Min 3 per min 2 artinya min 3 karena itu bagian berarti dikurangi min 2. Masih ingat? Ketika negatif bertemu dengan negatif artinya dijumlahkan jadi positif. Min 3 ditambah 2 sama dengan min 1. Terus kali 10 pangkat min 1 senilai dengan 8 dibagi 10 pangkat min 1 berarti dibagi 10. 8 bagi 10 0,8. Satuan dari gaya kolom yaitu Newton. Oke, jadi hasilnya 0,8 Newton atau gaya kolom antara dua muatan ini yaitu 0,8 Newton. Bagaimana? Semoga kalian di rumah bisa memahami penjelasan dari sebelum kalian mengerjakan tugas di kelas online, kalian bisa mengunduh materi yang sudah Bu Guru upload atau Bu Guru unggah di kelas online, pelajari materi dengan baik, lalu kerjakan tugas yang diberikan di buku, lalu diunggah hasilnya ke dalam kelas online. Terima kasih karena sudah belajar bersama. Semoga kalian sehat selalu.